Ustadz Imadudin. Iya, ya. orangnya ganteng, keren, ceramahnya bagus. Saya mau Mas, saya mau hijrah loh Mas. Dengan Ustadz saya mau hijrah bawaannya Mas. Assalamualaikum Ustadz Imadudin. Ya, Kami persilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Kita tetap nemenin Ustadz tapi kita pulang ya. Terserah ini karena saya maunya mau di sini ya. Apa kataku kan tuh. Saya maunya hijrah Mas. Monggo. Ustadz Tobat Imadudin. jangan sampai nunggu tua. Ya Allah amin. Karena nggak ada yang Semoga. menjamin kita sampai Amin. Umurnya amin. nyampe. Siap. Karena hidup itu hanya untuk hari ini dan hari esok. Ya kan? Iya. Jadi makanya buat teman-teman yang mau nyumbang jangan ragu. Mungkin Iya. hari ini adalah sumbangan kamu yang terakhir. betul. Jangan Ya gitu kan? dong Loh, Mas. enggak, memang Semoga benar. lebih ini kali ya. Iya. Amin. Ya kita kan nggak tahu. Lebih dilipat makanya. gandakan Betul. ya. Dilipat gandakan, dibanyakan. Padahal saya. semua juga udah tahu ya. Kita akan bahas tentang sedekah. Wow, oke. Pentingnya sedekah untuk kehidupan kita yang nanti Betul. hidup yang kekal abadi yaitu di surganya Allah. Amin. Siapa yang mau masuk surga? Saya. Siapa Masuk yang masuk surga. surga? Saya. Siapa yang mau? Kalau sekarang masuk surganya mau nggak? Jangan Pak enggak? Ustadz. Belum siap. Karena apa? Ada rasa cinta dunia yang begitu besar. Betul. Mudah-mudahan kita semua nantinya yang ada terlibat di sini, yang pertama diringankan segala Amin, ya Rabbal alamin. utang-utangnya. Amin. Oh. Yang kedua, Amin. gue banget Iya. tuh. yang jomblo segera Teman-teman mendapatkan pasangan Amin. yang pasti, yang soleh dan soleh. Kayak saya ya Mas ya. Yaudah kita tinggal yuk. Oke, Kita turut biar sama sendiri ini. aja yuk. Oke, Monggo Ustaz, lanjut, silakan. permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur pastinya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua diberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita semua bisa berkumpul dalam satu acara yang sangat spektakuler. Jujur saya mendapatkan sesuatu yang sangat membahagiakan. Di sini semua orang-orang yang sangat baik. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa bergandengan tangan. Dengan siapa? Rasulullah pastinya. Di mana? Di depan pintu surga. Ya, kita akan membahas tentang sedekah. Apa pentingnya sedekah? Ada satu kisah yang menceritakan di mana ketika nafas kita terputus, mata kita tertutup, gelap. Ada yang berbicara kepada malaikat, wahai malaikat, sampaikan kepada mereka semua yang ada di atas muka bumi ini. Sampaikan kepada orang-orang yang kaya hari ini. Sampaikan kepada mereka semua bahwasannya aku gelap. Bahwasannya aku panas. Dan bahwasannya aku dingin. Malaikat bertanya, siapakah engkau? Lalu dia menjawab, aku adalah kuburan yang dimana tempat mereka tinggal nantinya. Sebelum dipanggil di hari akhir, yaitu di mana? Hari kiamat. Kematian adalah sesuatu yang pasti, namun kita semua terkadang lalai. Kita tidak mempersiapkan bekal kita menuju kematian kita yang pasti akan kita hadapi. Kematian tidak mengenal usia. Kematian tidak mengenal harta, pangkat, jabatan yang kau miliki hari ini. Ketika matamu bisa menangis, melihat anak-anak anak yatim yang saat ini sedang kelaparan. Semua sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah. Banyak orang yang sudah meninggal, ahli kubur, meminta kepada malaikat, wahai malaikat sampaikan kepada Allah. Sampaikan kepada Allah bahwasannya aku ingin menyedekahkan harta yang aku tinggalkan. Aku ingin menyekolahkan anakku biar menjadi anak yang soleh. Nantinya bisa menolongku. Ya Allah, ternyata siksa kubur begitu pedih. Untuk semua sahabat-sahabat, ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah, kalau saja, andai saja, kita bisa mendengar ahli kubur yang saat ini sedang merintih, menjerit, dia minta kepada Allah, ya Allah berikan aku waktu 1 jam, hidupkan aku kembali hanya untuk bersedekah. Izinkan tanganku ini gemetar memegang dompet untuk apa? Mengeluarkan sedikit hartaku. Untuk siapa? Untuk mereka yang saat ini sedang membutuhkan. Ya Allah, begitu dahsyatnya sedekah. Dengan sedekah kita akan menjadi orang yang kaya. Orang yang kaya di hadapan Allah bukan orang yang banyak mobilnya. Bukan popularitas. Orang yang kaya di hadapan Allah adalah orang yang mampu dan bergetar jantungnya, hatinya ketika melihat para anak yatim menjerit. Ketika melihat pondok pesantren rubuh. Mereka tergerak hatinya. Lalu mereka mengikhlaskan sedikit hartanya untuk dibagikan di jalan Allah. Ada satu kisah yang menceritakan di mana kisah seorang anak yang soleh. Ketika kita meninggal dunia, ada 3 hal yang tidak pernah terputus kecuali sedekah, sodakoh. Apa yang kita miliki adalah titipan. Semua itu Allah berikan untuk siapa? Untuk kita membantu sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita. Malam hari ini saya bertemu, gemetar saya melihat para artis, bergetar saya melihat para kru yang dimana dengan ikhlas
mengadakan acara yang sangat luar biasa. Semoga malam hari ini malaikat yang di atas sana menyaksikan. Lalu malaikat menyampaikan kepada Allah, ya Allah, lihatlah para sahabat, lihatlah hambamu ya Allah. Air matanya menitih, dompetnya dikeluarkan untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ketika Anda ingin sedekah, jangan menunggu Anda kaya. Karena gak ada yang menjamin kita nanti kaya. Ketika Anda tidak mempunyai harta, sedekahkan ilmumu agar menjadi ilmu yang bermanfaat. Ketika Anda gak punya ilmu, sedekahkan waktumu agar waktumu bisa bermanfaat di jalan Allah. Ketika kita gak punya harta, gak punya ilmu, sedekahkanlah senyumanmu. Engkau tersenyum kepada pengemis, pahala. Engkau tersenyum kepada orang-orang yang dalam kesusahan, pahala. Siapakah orang yang paling dicintai Allah? Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang mampu memberikan kebahagiaan di dalam hati orang-orang yang sedang kesusahan. Saat ini pandemi COVID-19 telah merobek hati kita. Yang dulunya jabatannya tinggi, kolab. Yang dulunya banyak job, kleset-kleset. Yang dulunya uangnya banyak, sekarang gak punya uang. Baru dia tertumpuh, tersungkur di hadapan Allah. Ya Allah, kenapa hidupku susah? Allah memberikan nikmat kepada kita. Yang pertama, nikmat Allah bukan hanya harta. Nikmat Allah bukan hanya mobil. Nikmat Allah itu adalah kesehatan. Siapapun yang saat ini masih diberikan nafas. Ingat, setiap hari kita diberikan kematian sesaat oleh Allah. Malam hari ini kita pulang, tidur, mati sesaat. Besok pagi Allah masih membangunkan kita. Kita bisa melihat matahari yang begitu indah. Kita masih bisa melihat orang-orang yang susah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah menjadi orang yang kaya di hadapan Allah. Yang ketiga, anak yang soleh. Barang siapa yang saat ini sudah memiliki momongan, barang siapa yang sudah memiliki anak, didik anakmu dengan baik. Karena anakmu lah nanti yang bisa membantu kita, meringankan beban kita sebagai orang tua. Yang dimana kadang orang tua lalai, gak mau sholat, pelit, kikir, gak akan pernah selamat di dunia ini. Bahagia di dunia silahkan kau nikmati, tapi ingat kesengsaraan di akhirat sudah menantimu. Itu adalah sesuatu yang pasti. Untuk semua sahabat dan kerabat yang mungkin menonton live hari ini, sisihkan hartamu. Kau bayangkan anak-anak yatim, pekerja seni yang saat ini sudah 3 tahun menganggur. Anaknya mau sekolah. Ini juga teguran untuk semua pemerintah yang mungkin melihat. Yang pertama, biaya sekolah semakin meningkat, tetap aja bayar. Tapi penghasilan kita merendah. Semoga COVID-19 cepat selesai dan kita semua bisa beraktivitas. Anak yang soleh, satu kisah diceritakan. Ada anak yang sudah di depan pintu surga. Semua orang masuk ke dalam surganya Allah, mereka semua tertawa, mereka semua ceria, mereka semua bahagia. Ada satu anak yang dimana dia soleh, gak pernah ninggalin sholat, sedekah, dia menangis di situ. Lalu ditanya oleh malaikat, kenapa engkau tidak masuk ke dalam surganya Allah? Lihat sahabatmu, saudaramu bahagia menikmati apa yang pernah dia lakukan di dunia. Anak tersebut dia sampaikan, wahai malaikat, bagaimana saya bisa masuk? Bagaimana saya bisa bahagia? Bagaimana air mata saya bisa jatuh bahagia karena masuk ke dalam surganya Allah? Sedangkan bapakku, sedangkan ibuku gak tahu kemana. Lalu dia bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, suara apakah dari bawah sana yang begitu nyaring? Aku mendengar suara-suara yang aku kenal, wahai malaikat. Malaikat menjawab, itu adalah orang-orang yang lupa sholat. Orang yang pelit, yang kikir. Bahkan dia tidak mau membagikan hartanya ketika melihat orang-orang lain dalam kesusahan. Lalu anak yang soleh tadi menyampaikan, wahai malaikat, bolehkah saya minta satu permintaan? Apa? Sampaikan wahai ahli surga. Dan terus masuk ke dalam surganya Allah. Dia sampaikan, tolong, itu orang yang menjerit bapakku. Itu yang menangis ibuku. Yang menyusui aku. Yang membesarkan aku, yang memberikan aku biaya sekolah. Lalu bapakku meskipun gak pernah sholat, judi kerjanya, berselingkuh, maksiat. Dia selalu mengingatkan, suatu saat nanti jangan pernah meninggalkan sholat.
Suatu saat nanti bahagiakan bapakmu. Malaikat langsung berangkat. Berangkat menemui Allah. Dia sampaikan, ya Allah ya Rob, ada seorang anak, dia minta ampunan untuk bapaknya. Bapaknya mempunyai dosa yang sangat luar biasa. Dosanya harus kita habiskan dulu, dihisap dulu ya Allah. Lalu Allah menyampaikan, sampaikan kepada anak tersebut bahwasannya sudah waktunya dia masuk surga. Nikmati kebahagiaanmu. Malaikat datang menghampiri. Lalu malaikat menyampaikan, wahai anak yang soleh, masuklah. Biarkan bapak dan ibumu menikmati apa yang telah dia lakukan. Anak tersebut langsung, dia lemes, dia pucet. Dia sampaikan kepada malaikat, wahai malaikat, bolehkah aku bertemu dengan Allah? Bolehkah aku meminta sesuatu kepada Allah? Satu hal saja. Lalu disampaikan, apa yang kau minta? Izinkan aku memeluk ibuku seperti ibuku memeluk ketika aku baru dilahirkan. Izinkan aku merawat ibuku ketika ibuku terbangun malam hari hanya untuk mengganti popokku. Ya Allah, aku hanya minta satu hal, apabila aku tidak bisa membawa orang tuaku, maka biarkan aku menemani ibuku dalam nerakamu. Allah pun di situ dengan kebesaran Allah, malaikat gemetar, dia menghadap kepada Allah. Ya Allah, dia lebih memilih mengikuti orang tuanya karena dia bilang bapaknya yang ngajarin ngaji, bapaknya yang mengingatkan sholat. Allah pun dengan kuasanya, kasih sayangnya, wah murah Allah. Dia bilang, malaikat, ambil orang tuanya, sandingkan dengan anak yang soleh. Wahai semua sahabat-sahabatku yang mungkin saat ini sudah mempunyai anak, didik anakmu. Kalau Anda belum bisa mendidik ragamu, kalau belum bisa memperbaiki akhlakmu, perbaiki akhlak anakmu. Suatu saat nanti hanya anak yang soleh yang bisa meringankan beban hidupmu. Sedekah jangan pernah menunggu kaya. Ingat, semua ini adalah titipan. Dunia tempat kita meninggal, bukan tempat kita tinggal. Mudah-mudahan yang singkat ini saya sampaikan bisa memberikan motivasi kepada kita semua. Dan yang kedua, kita menjadi orang yang kaya di dunia maupun di akhirat. Insya Allah saya yakin dan saya berdoa kepada Allah hari ini juga. Semoga semua yang terlibat di sini mendapatkan rahmatnya, mendapatkan hidayahnya. Rezekinya dibuka, umurnya panjang. Dan cukup sekian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat. Saya Imaduddin, saya hanya manusia yang penuh dengan dosa, sadar akan dosa saya. Makanya saya ingin mengajak semua sahabat-sahabat untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua mendapatkan ridhonya pada malam hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.